Gak main-main, Indonesia benar-benar bikin heboh di kancah sepak bola Asia. Michel Kers, bek tangguh timnas Garuda, dengan percaya diri menyebut bahwa Indonesia punya skuad yang lebih kuat dibandingkan Australia dan Bahrain. Bahkan menurutnya, timnas Indonesia hanya kalah dari Jepang di grup C. Di saat yang sama, rombongan pelatih baru sudah mendarat di Jakarta, bikin timnas makin solid dan siap tempur. Kedatangan pelatih fisik baru, analis video handal, hingga tambahan asisten pelatih berkualitas membuat Indonesia semakin berbahaya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ex-pemain timnas Australia, Archie Thompson, secara terang-terangan mengakui bahwa Indonesia jauh lebih sulit dihadapi dibandingkan China. Australia yang awalnya santai, kini mulai merasa was-was. Lantas, apa yang membuat timnas Indonesia kini jadi ancaman nyata di Asia? Bagaimana efek kedatangan pelatih baru terhadap strategi Garuda? Dan seberapa besar peluang Indonesia untuk membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita kupas tuntas semuanya di video ini. Kepercayaan diri tinggi diperlihatkan oleh Michel Kers jelang duel krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kelahiran Belanda itu dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia punya skuad yang lebih baik dibandingkan Australia dan Bahrain. Dalam wawancara dengan FIFA, Hilkers optimis bahwa timnas Garuda bisa meraih poin di 3 dari 4 laga sisa di grup C. Ia menilai dari segi materi pemain, Indonesia hanya kalah dari Jepang. Saya sangat yakin kami bisa lolos ke Piala Dunia. Saya pikir selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan yang kami hadapi. Saya benar-benar percaya pada skuad kami, kata Hilkers dikutip dari laman FIFA. Ya, ini bukan sekedar omong kosong. Saat pertemuan pertama lawan Australia, Indonesia sukses menahan imbang 0-0 di kandang. Kini dengan tambahan pemain keturunan yang sudah siap tempur serta perombakan di tim kepelatihan, kepercayaan diri skuad Garuda semakin tinggi. Pernyataan Hilkers langsung memancing reaksi dari berbagai pemain Indonesia lainnya. Marcelino juga mengamini bahwa kualitas skuad Garuda kini sudah naik level dan siap bersaing di Asia. Beberapa pemain menegaskan bahwa target mereka bukan hanya lolos ke putaran ketiga, tetapi juga melaju sejauh mungkin hingga Piala Dunia 2026. Bahkan Tom dan Sandy sudah bernazar, jika Indonesia lolos, mereka akan membuat tato pada tubuhnya. Selain itu, di media sosial, pernyataan Hilkers langsung viral dan mendapatkan banyak dukungan dari fans timnas. Banyak yang meyakini bahwa dengan kualitas pemain yang ada sekarang, Indonesia memang layak bersaing di level lebih tinggi. Komentar seperti, ini yang diperlukan timnas saat ini, kepercayaan diri, hingga berbagai cyber membanjiri lini masa. Di saat yang sama, transformasi besar dalam tubuh timnas Indonesia terus berlanjut. Bukan hanya pemain yang semakin berkualitas, tetapi jajaran kepelatihan juga mengalami peningkatan signifikan. Setelah perombakan besar di kursi pelatih awal tahun ini, kini rombongan pelatih baru kembali hadir untuk memperkuat skuad Garuda. Patrick Kluivert mendapatkan tambahan tenaga baru dalam tim kepelatihan yang semakin berkelas. Dengan kedatangan pelatih fisik, analis video, hingga asisten baru, untuk timnas U23, Indonesia kini lebih siap menghadapi tantangan besar. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah lebih dulu tiba di Jakarta saat perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Kini para asisten pelatih timnas Indonesia mulai menyusul ke Jakarta. Salah satunya adalah Denny Lanzat dan Alex Pastor yang tiba di Jakarta pada Rabu kemarin. Kabar ini dikonfirmasi langsung dari akun Instagram Denny Lanzat. Namun mereka tidak datang sendirian. Dalam penerbangan tersebut, Lanzat dan Pastor terlihat bersama seseorang yang belum familiar bagi publik sepak bola Indonesia. Setelah ditelusuri, sosok itu ternyata Jordi Clotenburg, seorang analis video asal Belanda. Berdasarkan rekam jejaknya, Jordi Clotenburg
adalah seorang analis video yang telah bekerja di berbagai klub Eropa. Kemungkinan besar pria berusia 32 tahun ini akan menjadi video analis baru timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, dirinya mengawali karirnya di Akademi PEC Zwolle sebagai video analis pada tahun 2020 sampai 2021. Tak butuh waktu lama, dirinya naik pangkat ke tim U21 PEC Zwolle pada tahun 2021-2022. Setelah musim itu berakhir, Jordi hijrah ke SC Heerenveen yang dilatih oleh Kees van Wonderen. Kala itu, dia juga bekerja sama dengan pemain timnas Indonesia saat ini yaitu Tom Haaien. Kebersamaan Jordi hanya berlangsung semusim lalu hijrah ke tim Adana Demirspor di Turki yang kala itu dilatih oleh Patrick Kluivert. Usai masa kepelatihan Kluivert tuntas, dirinya bekerja di tim kasta ketiga Liga Italia, Triestina. Namun berdasarkan data dari Transfermarkt, dia masih di bawah kontrak sampai 30 Juni 2026. Di lain pesawat, rombongan tim kepelatihan baru juga tiba dari Belanda. Dikonfirmasi melalui unggahan Instagram, Regy Blinker, ia terlihat bersama 4 sosok lainnya di dalam pesawat, mengisyaratkan bahwa mereka akan segera tiba di Indonesia. Dalam unggahan tersebut, satu nama kembali mencuri perhatian. Ia adalah Frank van Kempen, yang dirumorkan akan membantu Gerard van den Berg di timnas U23 Indonesia. Sebagai asisten Gerard van den Berg, Frank van Kempen akan berperan penting dalam membentuk fondasi taktik dan mentalitas juara di timnas U23. Dengan target besar seperti Olimpiade 2028 dan Piala Asia U23 2026, Indonesia kini memiliki staf pelatih berpengalaman yang siap membawa generasi muda ke level yang lebih tinggi. Selain Frank van Kempen, 4 sosok lainnya juga diprediksi akan menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia. Regy Blinker dan Bram Verbruggen diperkirakan akan menjadi tim developer timnas Indonesia. Mereka akan berperan dalam pengembangan tim nasional, memastikan setiap aspek dari gaya bermain hingga pengelolaan pemain berjalan optimal. Sedangkan Leo Ajlet dan Chesley ten Hoover akan jadi psikoterapi bagi pemain timnas. Mentalitas dan kebugaran psikologis pemain menjadi faktor penting dalam kompetisi level tinggi. Kehadiran mereka akan membantu pemain tetap fokus dan siap menghadapi tekanan. Ya, kedatangan para pelatih baru ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk semakin matang dalam persiapan taktik dan strategi. Saya percaya dengan materi pemain yang kita punya dan staf pelatih yang semakin lengkap, timnas Indonesia bisa mencapai sesuatu yang besar, kata Patrick Kluivert. Kini puzzle kepelatihan timnas Indonesia sudah semakin tersusun lengkap. Di sisi lain, ex-pemain timnas Australia, Archie Thompson, secara terang-terangan mengakui bahwa menghadapi Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan China. Dengan rekor pertemuan pertama yang berakhir imbang 0-0, Australia kini mulai mewaspadai ancaman timnas Garuda. Bahkan mereka percaya bahwa pertandingan di Sydney pada 20 Maret nanti bakal jadi ujian berat bagi Socceroos. Dalam sebuah diskusi di YouTube Elite, legenda sepak bola Australia, Archie Thompson, yang juga pernah membela PSV Eindhoven, menegaskan bahwa tim Garuda lebih sulit dihadapi dibandingkan China. I think China away, and China haven't performed really well in this phase of qualifications. Dari perbandingan hasil pertandingan, Australia mampu mengalahkan China 3-1. Tetapi justru kesulitan saat menghadapi Indonesia dan harus puas dengan hasil imbang 0-0 di pertemuan pertama. These are without doubt the most important games for us to qualify. Indonesia at home, there's going to be a lot of Indonesian fans there. Hopefully we get numbers out there, Aussie fans, because that's an important game. Ya, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Australia kini lebih berhati-hati menghadapi Indonesia. Selain itu, Thompson juga menyoroti faktor supporter Indonesia di Sydney yang diyakininya bakal memberikan tekanan tersendiri bagi para pemain Australia. Besarnya komunitas Indonesia di Australia bisa membuat Allianz Stadium terasa seperti kandang kedua bagi timnas Garuda. Indonesia punya basis supporter yang luar biasa. Dengan banyaknya supporter di Sydney, atmosfernya bisa saja berubah menguntungkan mereka, kata Archie Thompson. Dengan situasi ini, ada kemungkinan pelatih Australia Tony Popovic bakal mengubah pendekatannya saat menghadapi Indonesia. Alih-alih bermain terbuka seperti saat melawan China, Australia mungkin akan lebih berhati-hati
dan mencari cara untuk membongkar pertahanan kokoh Indonesia. Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kepercayaan diri Silkers, perombakan besar dalam tim kepelatihan, hingga pengakuan langsung dari legenda Australia, Archie Thompson, membuktikan bahwa timnas Garuda sudah berada di level yang lebih tinggi. Kini seluruh mata tertuju pada laga melawan Australia di Sydney. Mari dukung timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.